Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai kritik terhadap demokrasi. Pada video-video sebelumnya, kita sudah menjelajahi rimba demokrasi dari masa ke masa. Kemudian kita sudah melihat perdebatan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial dalam menjelaskan dan mengukur demokrasi. Kita juga sudah membahas mengenai demokratisasi dan tahapan-tahapan dari demokratisasi. Kita juga sudah membahas mengenai demokrasi dan civil military relations. Dan pada video kali ini kita akan melihat demokrasi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu beberapa kritik terhadap demokrasi serta demokrasi dalam kaitannya dengan isu-isu kritis. Bahwa ternyata ketika suatu negara mengadopsi demokrasi, ada banyak masalah yang berjalin berkelindan dengan diadopsinya demokrasi di negara itu. Nah, 3 masalah atau isu global kontemporer yang kemudian akan difokuskan untuk melihat kaitannya dengan demokrasi pada video kali ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan kesejahteraan, demokrasi dan korupsi, serta demokrasi dan radikalisme. Ya, berbicara tentang demokrasi, memang demokrasi banyak dipuja dalam 20 tahun terakhir. Tetapi satu hal yang kemudian penting bahwa demokrasi bukanlah sebuah panacea. Demokrasi bukanlah obat mujarab. Jadi panacea itu adalah obat mujarab yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Nah, demokrasi bukanlah panacea. Bukan berarti bahwa ketika demokrasi diadopsi oleh suatu negara, lalu segala permasalahan yang ada selesai gitu. Bukan berarti ketika suatu negara memeluk demokrasi, lalu kemudian persoalan-persoalan kenegaraan, problem-problem sosial, masalah kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan, dan seterusnya selesai. Gitu. Bukan berarti ketika demokrasi dipeluk oleh suatu negara, lalu rakyatnya hidup makmur, tenang, sejahtera, tentram, sentosa, dan lain seterusnya. Bukan berarti ketika suatu negara mengadopsi demokrasi, lalu pemerintahannya akan berjalan dengan baik, dan seterusnya. Karena demokrasi bukanlah obat mujarab yang ketika dia diadopsi lalu segala penyakit bisa disembuhkan. Tetapi demokrasi tetaplah membutuhkan ikhtiar. Demokrasi tetaplah membutuhkan upaya pembangunan nilai-nilai demokrasi itu untuk kemudian mewujudkan cita-cita yang diharapkan dengan diadopsinya suatu sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi. Karena demokrasi bukanlah panacea, karena itu tentu ada banyak masalah yang lahir, ada banyak masalah yang timbul seiring dengan diadopsinya demokrasi di suatu negara. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun demikian, perlu ditegaskan di awal bahwa para pengagum demokrasi mengatakan bahwa memang demokrasi bukanlah sistem politik atau sistem pemerintahan yang paling baik. Demokrasi memang bukanlah ideologi politik yang paling suci atau yang paling baik dibanding ideologi politik atau sistem pemerintahan yang lain. Tetapi setidaknya, kata mereka, demokrasi itu adalah sistem yang minus malum.
Demokrasi bukanlah sistem yang terbaik. Demokrasi itu sistem yang buruk. Tetapi demokrasi adalah sistem yang terbaik dari yang buruk. Jadi minus malum itu artinya yang terbaik dari yang buruk. Otoritarianisme buruk. Tirani buruk. Khilafah buruk. Komunisme buruk. Sosialisme buruk. Teokrasi buruk. Monarki buruk. Demokrasi juga buruk. Tetapi kata pengagum demokrasi, di antara semua sistem pemerintahan yang buruk-buruk itu, setidaknya demokrasi yang terbaik di antara mereka. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan minus malum, yang terbaik dari yang terburuk. Sama ketika teman-teman memutuskan untuk memilih pacar, tentu teman-teman memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada gitu. Jika Anda dihadapkan pada 3 atau 4 pilihan pacar, tentu semuanya punya sisi buruk. Setiap orang punya sisi buruk, tetapi dari berbagai keburukan-keburukan yang ada, Anda memilih yang terbaik dari beberapa sifat-sifat, beberapa orang yang kemudian memiliki berbagai keburukan itu. Nah, itulah demokrasi. Nah, lalu apa kritik terhadap demokrasi? Kenapa demokrasi dikatakan sebagai sistem yang buruk? Kenapa demokrasi bukanlah obat mujarab yang kemudian mampu menyembuhkan segala jenis penyakit? Nah, kita akan melihat berbagai kritik terhadap demokrasi itu. Hal ini, sebelum masuk ke kritik, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi itu punya 2 sudut pandang. Ada pandangan optimistik terhadap demokrasi, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memungkinkan setiap orang untuk terlibat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kemudian membuka ruang partisipasi dan kontestasi dalam perebutan kekuasaan dan lain seterusnya, tetapi di sisi lain ada pandangan pesimistik terhadap demokrasi. Ada pandangan-pandangan skeptis, pandangan-pandangan kritis terhadap demokrasi seiring dengan ada banyak masalah yang dilahirkan atau ditimbulkan dari diadopsinya demokrasi. Yang mana bisa jadi masalah itu mungkin tidak akan ada jika seandainya suatu negara itu tidak mengadopsi demokrasi. Beberapa kritik yang diajukan terhadap demokrasi, salah satunya adalah bahwa demokrasi itu tirani terhadap mayoritas. Tirani mayoritas. Bukan tirani terhadap mayoritas, tapi tirani mayoritas. Apa yang disebut dengan tirani mayoritas? Bahwa dalam demokrasi, pihak yang memiliki kekuasaan, merebut kekuasaan adalah mereka yang memenangkan pertarungan politik. Mereka yang suaranya terbanyak. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi, karena yang menang adalah yang suaranya terbanyak, seringkali yang mayoritas atau yang suaranya terbanyak itu kemudian bersikap tiran dalam tanda kutip. Artinya dia hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompoknya. Dia hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompoknya, kepentingan pihak-pihak yang mendukungnya. Karena merasa menang, merasa dipilih oleh suara mayoritas, sehingga kepentingan suara mayoritas itulah, kepentingan kelompok-kelompok yang berada dalam suara mayoritas itulah yang kemudian lebih diutamakan dan diakomodir. Ini yang disebut sebagai tirani mayoritas. Kita bisa melihat banyak kasus kecil di sekitar kita, misalnya di dalam konteks desa, misalnya ketika pemilihan kepala desa, lalu kepala desa si A yang menang, maka
pembangunan jalan dan lain seterusnya itu lebih diutamakan di daerah atau di wilayah kelompok-kelompok yang kemudian memenangkan kepala desa itu, sementara di wilayah yang tidak ikut memenangkan kepala desa itu kemudian pembangunan jalannya dihambat atau tersendat dan lain seterusnya. Inilah konsekuensi dari demokrasi, gitu. Menciptakan kutub dalam masyarakat, memecah masyarakat berdasarkan pilihan politik yang kemudian ketika suatu kandidat menang, kandidat A menang, maka kemudian mereka merasa takes all, winner takes all, mengambil semua dan kemudian mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok yang kemudian mendukung suara mayoritas itu, sementara yang tidak menjadi bagian dari kelompok yang suara mayoritas itu yang memenangkan kontestasi pemilu itu kemudian cenderung tidak didengar. Itu realitas yang ada di sekitar kita. Yang kedua, demokrasi dikritik sebagai sebuah sistem yang tidak efisien. Tidak efisien karena ongkos berdemokrasi itu sangat mahal. Dalam konteks pemilu saja, ongkos menggelar pemilu secara rutin di Indonesia misalnya 5 tahun sekali, di negara lain ada 4 tahun sekali, ada yang 6 tahun sekali dan seterusnya. Itu biayanya tentu tidak kecil. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh suatu negara setiap kali kontestasi pemilu untuk kemudian mengganti pemimpin. Itu dalam konteks pusat. Belum lagi misalnya jika pemilihan kepala daerah digelar secara langsung. Dalam konteks Indonesia misalnya pilkada gubernur, kemudian pilkada bupati, wali kota, sampai kemudian kepala desa semuanya digelar pemilihannya secara langsung. Maka berapa harga yang harus dibayar? Dan itu dilakukan setiap 5 tahun. Yang mana bisa jadi ketika anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan dan lain seterusnya, efeknya atau capaiannya jauh lebih nyata. Gitu. Karena itu demokrasi dikritik sebagai sistem yang tidak efektif dan tidak efisien karena ada harga mahal yang harus dibayar untuk kemudian mewujudkan itu. Belum, itu masih dalam konteks pemilu, belum dalam konteks yang lain. Yang ketiga, demokrasi dikritik karena dipandang bahwa hajatan-hajatan demokrasi, kontestasi-kontestasi sebagai implementasi dari nilai-nilai demokrasi dalam banyak kasus, di banyak tempat, di banyak negara, itu melahirkan political instability. Bukan hanya political instability, tapi kemudian dampaknya juga kepada economic instability, security instability dan lain seterusnya. Gitu. Ketidakstabilan politik karena pemilu berisi kontestasi antar kandidat A, kandidat B, kandidat C dan seterusnya, sehingga kemudian masyarakat terbagi-bagi ke dalam faksi-faksi tertentu, ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang mendukung si A, mendukung si B, mendukung si C, dan kemudian dalam banyak kasus ketika satu calon menang, maka yang lainnya tidak terima. Muncul kemudian huru-hara, demonstrasi, dan lain-lain sebagainya yang menciptakan ketidakstabilan politik. Itu yang kemudian kita saksikan di Indonesia. Terakhir di Amerika misalnya, ketika Donald Trump enggan untuk mengakui kekalahan, kemudian menimbulkan suasana atau situasi politik yang memanas di Amerika sana. Ketika satu pihak merasa dicurangi, satu pihak enggan untuk mengakui kegagalan dan seterusnya, yang dampaknya kemudian pada political instability, yang imbasnya ke economic instability dan lain seterusnya. Dan itu terjadi di mungkin hampir semua kontestasi pemilu di manapun di dunia ini.
Nah, kritik lain terhadap demokrasi adalah demokrasi melahirkan irrational voters, dan pemimpin yang terpilih dalam demokrasi itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih secara irasional. Maksudnya bahwa terpilihnya suatu pemimpin dalam pemilu itu bisa jadi bukan karena pilihan yang rasional, tapi karena pilihan yang irasional. Entah karena seseorang memilih si A karena dipaksa, karena dimobilisasi, atau bahkan karena politik uang. Gitu. Orang kemudian memilih si A, memilih si B, memilih si C, itu bukan karena dia tahu visi misinya, bukan karena dia tahu program-program yang kemudian dia ingin lakukan ketika dia terpilih. Bukan karena dia tahu kapasitas dari calon, bukan karena dia tahu bagaimana pengalaman dari si calon, bukan karena dia percaya bahwa si calon akan kemudian mewujudkan janji-janjinya, bukan karena mereka meyakini bahwa si calon itu adalah pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin, tapi lebih kepada pertimbangan-pertimbangan irasional. Karena dia yang ngasih saya uang, 100.000, 200.000, 300.000, saya dikasih uang untuk mencoblos si A, maka saya coblos si A. Gitu. Saya dikasih uang oleh si B untuk mencoblos si B, maka saya coblos si B. Gitu. Lebih kepada pertimbangan-pertimbangan irasional. Sementara sangat sedikit di antara kita, sangat sedikit di antara pemilih itu yang memilih suatu kandidat itu karena memang mereka tahu visi misinya gitu. Lebih kepada faktor-faktor irasional. Uang misalnya, selain itu faktor irasional lainnya misalnya karena ya menganggap harismatik misalnya. Misalnya dalam konteks Indonesia misalnya ketika pemilihan presiden kemarin, ketika pendukung Jokowi ditanya kenapa kamu memilih Jokowi, itu saya yakin dan percaya alasannya bukan karena visi misinya bagus gitu. Saya yakin dan percaya bukan karena mereka yang mendukung Jokowi itu paham visi misinya, baca visi misinya dan lain seterusnya, tapi lebih kepada faktor-faktor irasional. Ya karena misalnya karena Jokowi sederhana, karena Jokowi merakyat, karena Jokowi begitu dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula Prabowo. Kenapa Anda memilih Prabowo? Bukan karena Anda sangat memahami visi misi Prabowo, bahkan mungkin kita tidak pernah membaca sekalipun visi misi dari Prabowo, tapi lebih kepada faktor irasional. Ya karena Prabowo tegas, karena Prabowo punya karisma misalnya, karena Prabowo begini, mantan tentara, karena Prabowo ini dan seterusnya. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan irasional dalam contoh yang sangat sederhana. Begitu pula dalam konteks gubernur, pilkada, dan lain seterusnya. Kenapa kamu milih sini? Karena keluarga, karena tetangga, karena satu daerah, dan lain seterusnya. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam pemilu adalah pemimpin yang lahir secara proses keterpilihan yang irasional. Gitu. Maka wajar saja kemudian ketika memimpin, orang kemudian ketika program-programnya ternyata tidak sesuai harapan rakyat, orang kemudian bertanya, loh kok begini, kok begitu, dan seterusnya. Karena dia tidak memahami visi misi dari yang dipilihnya. Nah, itu adalah salah satu kritik terhadap demokrasi dan konsekuensi-konsekuensi dari proses demokrasi yang diadopsi oleh suatu negara. Kritik lain adalah bahwa praktik demokrasi hanya akan menguntungkan segelintir orang, menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Bahwa proses demokrasi bukan hanya dalam konteks pemilu, tapi juga dalam konteks yang lain, itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan memiliki akses terhadap modal. Sementara masyarakat-masyarakat kecil itu kemudian tidak memperoleh imbas apa-apa dari proses demokrasi yang berlangsung. Gitu. Kita misalnya bisa bertanya ke
para pemulung, ke para tukang beca, para supir angkot, dan lain seterusnya kita temui di jalan. Gitu. Apa bedanya dipimpin oleh si A, dipimpin oleh si B, dipimpin oleh si C dalam 10-20 tahun ini? Gitu. Mereka mengatakan sama saja. Gitu. Tidak ada hasil apa-apa. Karena memang mereka tidak punya akses untuk menikmati kue-kue demokrasi itu. Pemimpinnya boleh berganti, presidennya boleh berganti. Dari 20-30 tahun yang lalu hidupnya seperti hidup masyarakat kecil itu seperti itu saja. Gitu. Karena mereka tidak menikmati porsi dari kue demokrasi itu. Karena tidak punya akses terhadap kekuasaan dan tidak punya akses terhadap modal. Ketika Anda bertanya ke nenek Anda misalnya, ke kakek Anda misalnya, siapa pemimpin atau siapa presiden yang paling mereka sukai? Gitu. Saya yakin dan percaya jawabannya adalah hanya dua. Kalau kakek Anda atau nenek Anda tidak menjawab Soeharto, maka dia akan menjawab Soekarno. Kenapa? Karena yang mereka tahu hanya itu. Sisanya kemudian tidak gitu. Bahkan mungkin mereka tidak tahu siapa presiden sekarang gitu. Karena presiden boleh berganti setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, tapi hidupnya begitu-begitu saja gitu. Nah, itu berbagai kritik terhadap demokrasi dan ada sangat banyak kritik ketika kita mau membuat daftar kritik terhadap demokrasi, listnya bisa sangat panjang dan beragam kritik terhadap demokrasi itu. Teman-teman bisa kembangkan sendiri kira-kira apa saja kritik-kritik lain terhadap demokrasi. Nah, berkaitan dengan kritik terhadap demokrasi, belakangan ini kita disuguhkan oleh dua karya, dua buku yang fenomenal yang kemudian banyak dibahas oleh berbagai spektrum keilmuan, viral di berbagai media. Meskipun sesungguhnya bukanlah buku yang baru-baru amat. Gitu. Buku yang pertama adalah Democracy for Sale. Buku yang kedua How Democracy Die. Nah, buku yang kedua yang How Democracy Dies ini viral beberapa minggu ini setelah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membaca buku ini pakai sarung, membaca buku ini, foto, kemudian fotonya itu viral. Nah, saya tidak akan membahas panjang lebar terhadap dua karya ini, tetapi dua karya ini secara umum adalah karya yang mengkritik terhadap demokrasi. Para penulisnya ingin menunjukkan bahwa betapa demokrasi itu punya banyak kebobrokan di sana-sini. Buku Democracy for Sale misalnya yang ditulis oleh Edward Aspinall dan Ward Berenscott itu secara khusus memotret bagaimana praktik demokrasi di Indonesia yang secara umum berkesimpulan bahwa praktik demokrasi di Indonesia itu sangat syarat dengan politik uang itu. Demokrasi itu untuk dijual syarat dengan politik uang dan kepentingan ekonomi bisnis lekat dengan klientelisme. Bahwa dalam gelaran pemilu di Indonesia sampai pada level yang sangat lokal, praktik-praktik politik uang itu sudah menjadi budaya demokrasi di kalangan masyarakat. Penulisnya ini melakukan penelitian langsung selama bertahun-tahun untuk melihat bagaimana praktik demokrasi di banyak tempat di Indonesia sampai kemudian berkesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik uang, pengaruh kepentingan ekonomi bisnis,
dan pengaruh klientelisme. Sementara buku How Democracies Die menjelaskan secara komprehensif bagaimana demokrasi itu perlahan-lahan mati. Siapa yang membunuhnya? Bukanlah pemimpin tiran yang membunuhnya, bukan pemimpin yang diktator, bukan raja-raja yang zalim, apalagi khilafah. Tetapi yang membunuh demokrasi, kata penulisnya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang membunuh demokrasi adalah pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis. Pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis sendirilah yang perlahan-lahan melalui kebijakan-kebijakannya membunuh demokrasi. Dan itu terjadi di banyak negara, itu termasuk di Amerika Serikat ketika Donald Trump berkuasa di Amerika Serikat, kemudian praktik-praktik atau kebijakan-kebijakan Donald Trump itu disebut secara perlahan-lahan membunuh demokrasi. Nah, lebih lanjut, teman-teman bisa membaca 2 buku yang mengkritik demokrasi ini. Teman-teman bisa download di link yang saya tulis ini, tini.cc/buku demokrasi. Nah, selanjutnya saya ingin membahas demokrasi dalam kaitannya dengan isu-isu kritis, bahwa ada banyak masalah yang lahir setelah demokrasi diadopsi oleh suatu negara, yang mana bisa jadi masalah itu tidak ada jika seandainya, mungkin tidak ada jika seandainya tidak diadopsi demokrasi. Yang pertama adalah persoalan kemiskinan, demokrasi dan kemiskinan. Ada pertanyaan retoris yang begitu penting dari seorang ilmuwan yang bernama Mansur Olson. Mansur Olson bertanya, mengapa setelah berakhirnya otoritarianisme, kemakmuran tak kunjung datang? Mengapa setelah pemerintahan otoriter ditumbangkan, kemakmuran tak kunjung datang? Mengapa setelah pemerintahan yang tidak demokratis ditumbangkan dan suatu negara mengadopsi demokrasi, kemiskinan tiada kunjung sirna? Mengapa setelah pemimpin yang diktator itu ditumbangkan, entah oleh kekuatan rakyat atau entah oleh parlemen atau dengan cara dan prosedur yang lain yang menumbangkan pemerintahan diktator, kemakmuran sebagai janji sekaligus sebagai cita-cita demokrasi justru tidak kunjung terlihat. Nah, pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Mansur Olson. Kira-kira polanya begini, kenapa setelah otoritarisme berakhir, kemakmuran tak kunjung datang? Gitu. Mengapa setelah otoritarisme berakhir, kemiskinan tak kunjung sirna? Karena demokrasi itu, katanya, berimplikasi pada open policy, kebijakan yang terbuka. Demokrasi memungkinkan adanya liberalisasi kebijakan, keterbukaan politik, keterbukaan ekonomi, dan keterbukaan dalam konteks yang lain di suatu negara. Secara umum kita bisa mengatakan bahwa substansi dari demokrasi itu adalah liberalisasi. Entah itu liberalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi jasa, dan lain seterusnya. Termasuk kemudian dengan diadopsinya demokrasi di suatu negara, memungkinkan masuknya investor-investor asing, memungkinkan masuknya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan transnasional, dan lain seterusnya untuk berebut pengaruh dan kepentingan di suatu negara.
masuknya investor asing untuk kemudian terlibat dalam eksploitasi kekayaan alam, eksploitasi sumber daya alam yang ada di suatu negara. Bahwa kebijakan open policy, kebijakan terbuka sebagai manifestasi dari sistem pemerintahan demokrasi, itu kemudian dimanfaatkan oleh para pebisnis, para pemilik modal, para penguasa kapital, untuk kemudian terlibat berebut pengaruh dan kepentingan di suatu negara yang memeluk demokrasi itu. Nah, masuknya investor-investor asing, masuknya kalangan-kalangan pebisnis, pemilik modal, dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan terbuka yang lahir dari sistem demokrasi itu menjadikan kekayaan negara kemudian bukan dinikmati oleh masyarakat di negara itu, tetapi dinikmati oleh para pemilik kapital. Karena bisnis bagaimanapun orientasinya adalah profit, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, sehingga dalam banyak kasus di negara-negara demokrasi, sebagai konsekuensi dari keterbukaan ekonomi, keterbukaan politik, dan lain seterusnya, justru kekayaan alam itu dieksploit atas nama investasi, justru dieksploitasi oleh kepentingan pemodal, dan hasilnya dinikmati sebagian besar oleh pemodal, sementara hanya sebagian kecil yang kemudian diberikan kepada negara itu, yang kemudian dinikmati oleh masyarakatnya. Karena itu, kata Mansur Olson, selama polanya seperti itu, maka kemiskinan nggak akan kunjung sirna. Gitu. Otoritarisme berakhir, atau otoritarisme dipaksa berakhir karena dipandang korup, menyengsarakan rakyat, mengekang masyarakat, dan lain seterusnya. Tetapi ketika diadopsi demokrasi yang harapannya membawa angin segar, justru keterbukaan di era demokrasi itu menjadi pintu masuk bagi masuknya, kata Mansur Olson, para bandit. Masuknya para bandit untuk mengeksploitasi kekayaan negara dan dinikmati oleh segelintir orang, sementara rakyat hanya mengeruk sisa-sisanya. Karena itulah, meskipun otoritarisme berakhir dan demokrasi diadopsi, kemiskinan tak kunjung sirna, kata Mansur Olson, karena modal, karena kapital, karena kekayaan negara dikuasai oleh bandit, kata Mansur Olson. Siapakah bandit itu? Kata Mansur Olson, ada dua bandit di suatu negara. Ada yang disebut dengan stationary bandit dan ada roving bandit. Stationary bandit adalah bandit yang menetap, dan roving bandit adalah bandit yang mengembara. Siapakah bandit yang mengembara itu? Kata Mansur Olson, bandit yang mengembara itu adalah para investor itu, para pemilik-pemilik modal, para korporasi, multinational corporation, transnational corporation, dan lain seterusnya. Mereka adalah bandit yang mengembara. Kenapa disebut mengembara? Karena mereka datang ke suatu negara, menanamkan investasinya, mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki oleh negara itu. Sebut saja misalnya di Papua, tambang emas dikuasai oleh siapa, di Blok Cepu, migas dikuasai oleh siapa, dan lain seterusnya. Itu kata Mansur Olson, mereka adalah bandit yang mengembara. Mereka datang ke suatu negara, mengeksploitasi kekayaan suatu negara, lalu setelah itu, setelah habis, atau setelah kekayaan negara itu tidak lagi kemudian memberikan keuntungan besar kepada mereka, atau dalam durasi waktu tertentu, mereka kemudian bisa pergi, menarik kembali sahamnya, menarik kembali investasinya, pergi kemana? Pergi ke negara lain mencari lahan-lahan subur yang kemudian bisa dikeruk dan dieksploitasi untuk menghasilkan uang. Nah, itu kata Mansur Olson, bandit yang mengembara gitu. Mereka datang ke suatu negara atas nama investasi,
atas nama membantu pembangunan dan lain seterusnya, mengeruk kekayaan di suatu negara itu dalam durasi waktu tertentu sesuai kontraknya. Ketika kekayaan alam di negara itu sudah mulai menipis, dia kemudian menarik sahamnya, menarik kembali investasinya, lalu pergi meninggalkan negara itu, dan kemudian mencari negara lain, mencari korban-korban lain. Sementara yang disisakan di negara sebelumnya, misalnya hanyalah lubang-lubang tambang yang menganga, gitu, yang kemudian menyengsarakan masyarakat. Hanya kerusakan lingkungan yang kemudian dinikmati oleh masyarakat dan seterusnya. Itu katanya Mansur Olson sebagai bandit yang mengembara. Lalu bandit yang mengembara ini didukung oleh stationary bandit, bandit yang menetap. Kata Mansur Olson, siapakah bandit yang menetap itu? Bandit yang menetap itu adalah warga negara itu sendiri. Warga negara yang ada di negara itu yang menghamba pada kepentingan bandit yang mengembara tadi, gitu. Warga negara yang kemudian menggadaikan nasionalismenya atas nama dan demi uang untuk kemudian mendukung kepentingan-kepentingan korporasi dan pemilik modal, investor dan lain seterusnya, demi dia memperoleh keuntungan ekonomi untuk kelompoknya sendiri, gitu. Siapakah bandit yang menetap itu? Kata Mansur Olson, mereka adalah pejabat-pejabat publik, mereka adalah pemimpin-pemimpin politik, mereka adalah anggota-anggota DPR yang kemudian dengan kekuasaan politik yang dimilikinya memberikan ruang bagi bandit yang mengembara, memberikan peluang bagi bandit yang mengembara untuk kemudian terlibat dalam eksploitasi kekayaan alam. Melalui apa? Melalui revisi undang-undang, melalui undang-undang baru, melalui perubahan kebijakan dan lain seterusnya atas nama kekuasaan politik yang dia miliki. Mereka punya kewenangan untuk mengubah undang-undang, merevisi undang-undang, membuat undang-undang baru dan lain seterusnya, mengeluarkan kebijakan baru dan lain seterusnya, yang sesungguhnya itu menguntungkan si bandit yang mengembara tadi. Itulah yang oleh Mansur Olson disebut sebagai bandit yang menetap. Mereka adalah politisi, pejabat publik, pemerintah, dan lain seterusnya yang menggadaikan nasionalismenya, menggadaikan janji-janjinya hanya demi memuaskan hasrat uang, demi menghamba kepada bandit yang mengembara untuk kemudian mengeruk kekayaan alam. Maka kata Mansur Olson, kalau seperti itu, dan itu terjadi di banyak negara, dan kalau seperti itu maka jangan pernah berharap kesejahteraan itu akan datang. Jangan pernah berharap kemiskinan itu akan sirna selamanya. Pemimpin boleh berganti selama setiap 5 tahun, setiap 4 tahun, setiap 6 tahun, selama bandit yang mengembara dan bandit yang menetap ini diberikan ruang untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada kepentingannya sendiri, maka jangan pernah bicara tentang kemakmuran. Itu kata Mansur Olson. Mengapa di negara demokrasi setelah otoritarisme ditumbangkan, justru kesejahteraan tak kunjung datang dan kemiskinan tak kunjung sirna. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi dalam kaitannya dengan korupsi. Nah, bicara tentang korupsi dan demokrasi ini sedang momentumnya. Dalam 2 minggu ini kita tahu bahwa dalam 2 minggu 2 menteri ditangkap KPK, terjaring OTT, ditangkap KPK karena korupsi sekian miliar. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap KPK terkait
kasus ekspor benih lobster yang terbaru, Menteri Sosial ditangkap KPK karena kasus bantuan sosial COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah apa dampak demokrasi terhadap korupsi? Gitu. Atau pertanyaan retorisnya begini, mengapa di negara-negara demokrasi justru korupsi juga semakin tinggi? Mengapa di negara demokrasi justru praktik korupsi semakin merajalela? Mengapa di negara demokrasi yang katanya demokrasi itu mengandung unsur keterbukaan, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada check and balances, ada pengawasan dari masyarakat, dan lain seterusnya, justru praktik-praktik korupsi itu semakin masif terjadi. Nah, ini pertanyaan penting, dan kita bisa lihat faktanya, bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara lain di dunia ini yang menganut demokrasi, praktik korupsinya juga merajalela gitu. Setidaknya ada dua penjelasan. Pertama, karena demokrasi mensyaratkan adanya separation and distribution of power. Demokrasi melahirkan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan itu dibagi-bagi dan didistribusikan. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain. Kekuasaan itu dibagi dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara. Urusan pendidikan, maka kemudian kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan diserahkan kepada lembaga yang menangani itu, Kemendikbud misalnya. Urusan perikanan dan kelautan kepada lembaga, diberikan wewenang kepada lembaga Kementerian Perikanan dan Kelautan. Urusan sosial, kesejahteraan rakyat, dan seterusnya diberikan kepada Kementerian Sosial misalnya. Urusan perdagangan diberikan kepada kewenangannya kepada Kementerian Perdagangan, dan lain seterusnya. Ada pemisahan dan ada pembagian kekuasaan. Bukan hanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, konsekuensi dari pemisahan dan pembagian kekuasaan itu juga adanya pembagian dana pada setiap lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tertentu. Nah, pemisahan dan pembagian kekuasaan inilah yang kemudian menjadi lahan atau pintu masuk praktik-praktik korupsi yang kemudian merajalela. Kenapa? Semakin banyak lembaga negara, maka semakin banyak orang yang kemudian memiliki kekuasaan. Semakin banyak orang yang memiliki kekuasaan, maka semakin banyak orang yang kemudian punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan itu dalam konteks melakukan korupsi. Semakin banyak pejabat, semakin banyak orang menjabat, maka semakin banyak lahan-lahan yang bisa dikorupsi. Karena setiap kekuasaan itu, setiap lembaga yang ada, setiap kewenangan yang ada, tentu ada lahan-lahan untuk kemudian memperoleh dana di situ. Semakin banyak lembaga-lembaga negara, maka juga semakin banyak orang yang berkuasa, maka juga semakin banyak dana yang kemudian dibagi-bagi. Ibarat kue, banyak kue yang kemudian dibagi-bagi, banyak orang yang dapat kue, dan kemudian kue itu beramai-ramai kemudian disalahgunakan, korupsi, dan lain seterusnya. Nah, itulah alasan pertama mengapa di negara-negara demokrasi justru korupsi semakin masif, karena demokrasi mensyaratkan distribusi kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dan
pembagian kekuasaan, sehingga semakin banyak orang yang berkuasa, semakin banyak peluang untuk melakukan korupsi, dan semakin banyak yang bisa dikorupsi. Yang kedua, yang pertama tadi dalam konteks internal, faktor internal. Yang kedua, lebih pada dimensi eksternal. Demokrasi mensyaratkan kebijakan yang terbuka, keterbukaan ekonomi, keterbukaan politik, dan lain seterusnya. Atau dalam ekonomi politik internasional disebut liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang demokratis. Nah, praktik-praktik liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi atau kebijakan-kebijakan terbuka, ekonomi terbuka, politik terbuka, dan lain seterusnya di negara demokrasi, itulah yang kemudian menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Kebijakan terbuka tadi, seperti penjelasan yang pertama tentang poverty, memungkinkan investor asing untuk masuk, memungkinkan korporasi-korporasi, pihak swasta, pemilik modal, pemilik kapital untuk kemudian terlibat dalam pengelolaan negara, pengelolaan kekayaan negara, eksploitasi sumber daya alam negara, dan lain seterusnya, yang kemudian menjadikan itu sebagai lahan-lahan korupsi. Dengan didukung oleh stationary bandit tadi. Itulah mengapa dalam setiap korupsi yang dilakukan oleh pejabat, kalau kita mengamati pejabat-pejabat yang ditangkap KPK, itu pasti ada selalu pengusaha, pasti ada selalu pebisnis yang juga ikut ditangkap. Kita bisa melihat Menteri Sosial ditangkap, ada pengusaha yang ditangkap. Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap, ada pengusaha yang ikut ditangkap. Bupati siapa yang ditangkap, ada pengusaha yang juga ikut ditangkap. Gubernur ditangkap, ada pengusaha yang juga ikut ditangkap. Gitu. Itu satu paket. Gitu. Kenapa? Karena di satu sisi ada bandit yang mengembara, di satu sisi ada bandit yang menetap, yang kemudian mereka berkong kali kong atas nama uang, atas nama modal, atas nama kapital, untuk kemudian mengeruk kekayaan alam negara. Sebagai konsekuensi dari kebijakan terbuka yang memungkinkan pihak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan potensi atau kekayaan alam suatu negara. Nah, itulah mengapa kenapa di negara demokrasi justru korupsi juga merajalela. Berbeda dengan di pemerintahan yang otoriter, diktator, mungkin juga korupsinya merajalela gitu. Hanya saja korupsinya lebih sistematis dan kemudian mampu tertutup karena aktor yang melawan korupsi itu satu grup gitu. Karena kekuasaannya tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah, tapi lebih terpusat ke satu orang atau pada satu kelompok di negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter, maka praktik korupsinya dilakukan oleh kelompok penguasa itu saja, sehingga kemudian bisa lebih terstruktur sekaligus tertutup, bisa ditutupi dengan aman dalam waktu yang lama sehingga tidak terungkap. Berbeda dengan di negara demokrasi, aktor yang korupsi semakin banyak karena semakin banyak orang yang berkuasa, yang mana aktor-aktor ini berbeda satu sama lain gitu. Bukan satu kelompok, satu jaringan, satu link yang sama gitu. Karena distribusi kekuasaan dan distribusi kewenangannya sangat beragam.
Nah, selanjutnya yang terakhir, demokrasi dalam kaitannya dengan radikalisme. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa di negara-negara demokrasi radikalisme juga tumbuh besar gitu. Mengapa di negara-negara demokrasi justru banyak terjadi aksi-aksi teroris? Mengapa di negara-negara demokrasi justru tindakan-tindakan ekstremis itu juga merajalela? Mengapa di negara-negara demokrasi kita bisa melihat misalnya di negara-negara barat seperti di Inggris, di Prancis, di Belanda dan seterusnya, kasus-kasus radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu juga merajalela. Sementara di negara yang tidak demokratis, yang otoriter, yang diktator dan lain seterusnya, itu cenderung kasus-kasus radikalisme atau serangan-serangan teroris justru sedikit gitu. Data statistik menunjukkan bahwa aksi-aksi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme yang terjadi di dunia ini itu lebih banyak terjadi di negara-negara yang notabene-nya adalah negara-negara liberal, notabene-nya adalah negara-negara demokrasi. Pertanyaannya kenapa? Nah, ada dua penjelasan. Pertama, bahwa demokrasi itu memberikan ruang bagi freedom for expression, gitu. Memberikan ruang bagi kebebasan untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan diri. Dalam banyak kasus, karena demokrasi memungkinkan kebebasan, ini yang kemudian dimanfaatkan menjadi momentum bagi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis untuk mengekspresikan tindakan mereka itu. Atas nama kebebasan, mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan ekstrim, menyebarkan narasi-narasi radikalis, melakukan doktrinasi radikal dan lain seterusnya atas nama kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan macam-macam dan seterusnya. Jadi kebebasan yang disediakan oleh demokrasi dalam banyak kasus itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian melakukan aksi-aksi teror, melakukan tindakan-tindakan ekstrim, dan menyebarkan narasi-narasi radikalisme. Dan mereka tidak bisa disalahkan, gitu. Karena memang demokrasi memberikan ruang bagi keterbukaan siapapun melakukan apa yang dia ingin lakukan, gitu. Yang kedua, demokrasi itu identik dengan liberalisasi atau open policy tadi. Liberalisasi itu identik dengan diadopsinya nilai-nilai liberal. Nilai-nilai liberal itu adalah nilai-nilai kebebasan. Dalam suatu negara demokrasi, maka orang bebas untuk kemudian mengadopsi nilai-nilai, mengadopsi budaya yang dia ingin adopsi. Dan nilai-nilai liberal, nilai-nilai kebebasan, atau dengan kata lain nilai-nilai barat, westernisasi, nilai-nilai barat yang diadopsi di suatu negara demokrasi, itu melahirkan resistensi kelompok tertentu. Ada clash of identity, benturan antar identitas. Di satu sisi, antara identitas orang-orang yang ingin, terutama identitas keagamaan, yang ingin mempertahankan nilai-nilai keagamaannya, berhadapan face to face dengan identitas yang kemudian mengadopsi nilai-nilai kebebasan dalam demokrasi itu. Budaya-budaya barat,
berhadapan dengan identitas kelompok-kelompok yang ingin, terutama kelompok keagamaannya, yang ingin mempertahankan kesucian budayanya, kesucian identitasnya. Sehingga kelompok-kelompok yang ingin menjaga kesucian identitasnya, kesucian budayanya, karena menganggap demokrasi itu telah membuka pintu bagi masuknya berbagai nilai, berbagai budaya yang berseberangan dengan nilai dan budaya yang mereka anut, sehingga terjadi apa yang disebut dengan religious mindedness, kesakitan keagamaan. Orang-orang kelompok-kelompok beragama, saya agak hati-hati ya bicaranya ini, saya agak hati-hati biar tidak salah omong, dan memang sengaja saya tidak ingin memberikan contoh. Kelompok-kelompok keagamaan yang merasa agamanya terinjak-injak, merasa nilai-nilai agamanya tercabik-cabik, merasa nilai agamanya ternodai oleh masuknya nilai-nilai barat, termasuk demokrasi yang dipandang sebagai sistem pemerintahan barat yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut, menjadikan mereka kemudian bangkit melawan. Kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang menganggap bahwa demokrasi itu kafir, demokrasi itu adalah produk barat, bukan produk Tuhan, bukan produk agama. Demokrasi itu adalah laknat, demokrasi itu tidak cocok bagi nilai kita, demokrasi itu merusak, demokrasi itu membawa budaya-budaya baru yang bertentangan dengan budaya-budaya kita. Mereka kemudian bangkit melawan karena merasa ajaran agamanya, merasa identitasnya terinjak-injak, tercabik-cabik, ternodai. Atau yang disebut sebagai kesakitan identitas. Kenapa mereka bangkit melawan? Sebab pilihannya ada dua. Tunduk tertindas, dan kemudian kita akan tertindas, atau bangkit melawan sebab diam adalah pengkhianatan terhadap fitrah keagamaan kita, terhadap fitrah kemanusiaan kita. Celakanya adalah kelompok-kelompok keagamaan ini yang merasa mengalami kesakitan identitas, bangkit melawan dengan cara-cara radikal, dengan cara-cara ekstremis, hingga kemudian melakukan aksi-aksi teror. Itulah mengapa dalam banyak kasus teror-teror yang terjadi di banyak negara-negara demokrasi itu adalah teror yang dilakukan dengan mengusung identitas keagamaan tertentu. Baik itu identitas keagamaan Islam, baik itu teror-teror yang dilakukan dengan mengatasnamakan identitas keagamaan Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain seterusnya. Aksi-aksi teror yang banyak terjadi di banyak tempat di dunia ini itu umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi keagamaan tertentu karena merasa nilai budaya atau ideologi keagamaannya itu ternodai, tercabik-cabik oleh nilai-nilai demokrasi yang sangat syarat dengan nilai-nilai liberalisme, yang syarat dengan nilai-nilai kebebasan yang bertentangan dengan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka yakini. Sehingga kemudian mereka bangkit melawan dengan jalan ekstremis, terorisme, dan lain seterusnya. Nah, itulah kira-kira penjelasan mengapa di banyak negara barat ataupun negara-negara yang mengadopsi demokrasi, termasuk Indonesia, itu juga banyak terjadi aksi-aksi terorisme dan banyak terjadi aksi-aksi radikalisme, terutama dengan mengatasnamakan dirinya sebagai perintah agama,
karena menganggap demokrasi itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Terakhir, lalu bagaimana gitu? Anthony Giddens bertanya, lalu bagaimana? Demokrasi di satu sisi dipuja-puja, tetapi di sisi lain demokrasi tidak terlepas dari berbagai kritik dan demokrasi tidak terlepas dari berbagai masalah yang bila mana tidak diadopsi demokrasi mungkin tidak ada masalah itu. Lalu solusinya gimana? Kata Anthony Giddens, solusinya adalah untuk menyelamatkan demokrasi adalah dengan democratization of demokrasi, mendemokratisasikan demokrasi atau redemokratisasi. Demokratisasi sekali lagi. Sederhananya adalah dengan membersihkan demokrasi. Suatu negara yang mengadopsi demokrasi, kemudian demokrasinya dibersihkan, dicuci, redemokratisasi, demokratisasi of demokrasi, demokratisasi sekali lagi untuk kemudian menyucikan demokrasi sehingga kemudian demokrasi itu bisa menjadi berkah bagi kemakmuran, demokrasi itu bisa menjadi berkah bagi semua orang sebagaimana janji-janjinya. Tapi Anthony Giddens tidak banyak menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud atau bagaimana caranya demokratisasi sekali lagi atau democratization of demokrasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kritik terhadap demokrasi dan demokrasi dalam kaitannya dengan isu-isu kritis. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai isu demokrasi dalam politik internasional berkaitan dengan bagaimana pengaruh dimensi internasional terhadap demokratisasi yang terjadi di suatu negara, dan kemudian tentang democratic peace theory, teori perdamaian demokrasi yang kemudian banyak diyakini oleh negara-negara barat yang menjadikan mereka begitu gencar mempromosikan demokrasi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kemudian mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.